Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Kita akan belajar dari kitab Matius 24. Saya membacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Saudara-saudara yang kudus, percakapan di bukit Zaitun sebuah percakapan yang sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus keluar dari bait Allah dan kemudian menuju ke bukit Zaitun, para murid juga datang menemui Tuhan di sana dan bercakap-cakap dengan dia. Di bukit Zaitun ini para murid menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Kamu lihat semuanya ini, tapi saya katakan kepada kamu bahwa sesungguhnya tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan." Itulah sebabnya di ayat yang ketiga para murid bertanya, "Bila manakah hal itu terjadi?" Lalu pertanyaan kedua dan ketiga menyusul, "Apakah tanda kedatanganmu dan apakah tanda kesudahan dunia?" Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, bila mana hal itu terjadi, ya tentu kita melihat dari nubuat kitab suci. Dalam Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26, di sana kitab Daniel bagaimana menceritakan tentang kedatangan Mesias, juru selamat bangsa Yahudi untuk menyelamatkan mereka. Ketika yang diurapi sudah datang, ternyata mereka singkirkan, mereka tolak, mereka bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Sehingga Yesus Mesias mereka itu kembali ke sorga. Jadi waktu kembali ke sorga, 70 tahun kemudian, artinya di tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dari Roma datang dan menghancurkan bait suci yang kedua yang telah dibangun oleh Zerubabel ketika kembali dari pembuangan di Babel. Nah, dengan demikian, maka penyelamatan bagi Israel ditunda karena Allah berpaling kepada bangsa lain dengan menyelamatkan bangsa lain dalam jangka waktu kurang lebih 2000 tahun. Itulah sebabnya nubuat Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa setelah 2000 tahun dulu baru Israel akan diselamatkan. Tetapi melalui satu masa kesesakan atau masa penderitaan. Nah, pertanyaan yang pertama terjawab. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua di sana, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saya memulai dari apakah tanda kesudahan. Nah, apakah tanda kesudahan dunia ini ditanyakan oleh para murid dan Tuhan Yesus menjawab dengan dua tanda kesudahan. Kesudahan yang pertama di dalam ayat yang ke-13 dan kesudahan yang kedua itu di ayat yang ke-14. Nah, sekarang kita melihat dulu tanda kesudahan yang di ayat 14. Tanda kesudahan di ayat 14 ini berbicara tentang berakhirnya pemberitaan Injil Kerajaan. Jadi Injil Kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Barulah tiba kesudahan. Artinya bahwa program Injil Kerajaan atau Injil Damai Sejahtera itu hanya berlangsung dalam kurun waktu 2000 tahun. Sesudah itu berakhir berarti tergenapilah Lukas 21 ayat 24b yang mengatakan digenapi zaman bangsa-bangsa. Digenapi zaman bangsa-bangsa tentu berdasarkan jumlah yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayat 25. Bahwa setelah jumlah itu penuh, ya, kemudian diwujudkan di dalam Wahyu pasal 6 ayat 4, damai sejahtera, Roh Kudus itu diangkat, maka semua orang-orang kudus yang dimeteraikan juga oleh Roh Kudus itu ikut terangkat. Nah, setelah terangkat dulu baru masuk masa sengsara. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa Injil Kerajaan setelah diberitakan dalam kurun waktu 2000 tahun digenapi berdasarkan Lukas pasal 21 24b. Kemudian sesuai jumlah Roma pasal 11 ayat 25 diwujudkan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 4, maka berarti kesudahannya berakhir. Nah, ini artinya bahwa
program kasih karunia berakhir. Tibalah kesudahan. Kesudahan yang kedua di ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Nah, ayat 13 ini berbicara tentang bagaimana penderitaan yang akan dialami di masa sengsara 7 tahun. Bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Injil damai sejahtera hari ini, mereka akan masuk ke masa sengsara. Nah, di sana silakan mereka berjuang karena mereka tidak mau percaya Injil kasih karunia, Injil kerajaan atau Injil damai sejahtera saat ini. Karena mungkin mereka mengandalkan perbuatan, Allah memberi ruang kepada mereka. Silakanlah berjuang. Berjuanglah di masa sengsara 7 tahun. Siapa yang bertahan sampai ke akhir, dia akan selamat. Jadi yang dimaksud dengan kesudahan, ya, di dalam ayat yang ke-13 berhubungan dengan akhir masa sengsara. Nah, saudara-saudara yang kudus, kalau begitu yang menjadi pertanyaannya adalah pertanyaan ketiga. Apa tanda kedatangan Tuhan? Apakah tanda kedatangan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, tentu jawaban Tuhan Yesus jelas di dalam Matius pasal 24. Kalau kita membaca di sana, kita selidiki secara teliti, ada 3 tanda. Yang pertama adalah tanda umum. Di dalam Matius pasal 24 ayat 4-12. Apa saja tanda umum? Terjadi penyesatan. Kemudian munculnya Mesias-Mesias palsu. Kemudian ada peperangan, ada kelaparan, ya, ada gempa bumi, ada wabah penyakit. Dan ini terjadi dari era setelah Tuhan Yesus ditolak, ya, dibunuh 2000 tahun lalu sampai hari ini. Tanda-tanda umum ini berlaku. Lukas 21 juga ayat yang ke-11 mencatat itu. Lalu yang kedua, tanda khusus. Tanda khusus itu terdapat di dalam Matius 24 ayat 15-21. Dikatakan di sana Yerusalem akan dikepung. Antikris akan berdiri di bait suci, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga adalah tanda Anak Manusia. Dicatat di dalam Matius pasal 24 ayat 29 dan 30. Di sana matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit goncang. Lalu kemudian semua mata melihat, ya, Anak Manusia di langit, ya, dia datang dalam kemuliaan. Tapi di dalam suasana, mereka dalam suasana ketakutan. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, jawaban atas pertanyaan ketiga para murid, bahwa apa tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatanganmu itu yang sudah dijelaskan. Ada tanda umum, ada tanda khusus, dan ada tanda Anak Manusia. Nah, lalu kalau demikian kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali ke bumi? Selain daripada ketiga tanda tadi, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-3-8 juga menjelaskan kepada kita bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi, itu disertai dengan beberapa peristiwa. Yang pertama, tentu di dalam 2 Tesalonika 2 dan juga di kitab Wahyu dicatat bahwa ada perang akhir zaman. Perang akhir zaman ini adalah kekuatan iblis yang juga sudah mengumpulkan seluruh raja-raja di bumi, ya, para pemimpin bangsa di seluruh bumi ini untuk berperang melawan Tuhan Yesus, penunggang kuda dari sorga dan pasukan dari sorga. Nah, perang itu yang akan terjadi di Harmagedon, yang disebut perang Harmagedon. Nah, perang akhir zaman ini merupakan penggabungan kekuatan yang sudah disetting sedemikian oleh Antikris, yaitu kekuatan dari timur. Nah, kekuatan dari timur mereka untuk masuk ke Harmagedon melalui sungai Efrat. Itu kurang lebih 200 juta pasukan dengan segala amunisi, segala alat-alat perang, ya. Kemudian bergabung dengan kelompok Gog dan Magog, juga dengan koalisi Arab, ya, Uni Eropa, semua bergabung. Padahal tadinya saling bermusuhan, tapi ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka jadikan Tuhan Yesus sebagai musuh bersama. Dan itu terjadi yang peristiwa yang terjadi, yaitu peperangan yang disebut dengan perang Harmagedon atau perang akhir zaman. Nah, sebelum itu juga, sebelum perang, ada murtad. Dan sebelum ada murtad itu ada juga pemberitaan Injil kekal. Pemberitaan Injil kekal itu dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, kemudian juga harus dinyatakan yang namanya antikris. Nah, sebelum antikris itu juga harus orang kudus diangkat dulu. Setelah orang kudus diangkat dulu, baru masuk masa sengsara, baru antikris akan tampil di sana. Nah, sebelum pengangkatan itu ada dulu kedurhakaan. Nah, sekarang ini kita berada di era di mana
Ya, zaman kedurhakaan, ya. Ya. Oleh karena itu kita harus dapat membaca, ya, kita harus dapat melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Nah, saudara-saudara yang kudus, yang saya maksudkan tadi dengan perang akhir zaman itu sudah dicatat di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayat 11 sampai 15 dan ayat yang ke-19. Kemudian bisa kita bandingkan dengan Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16 dan Wahyu pasal 9 ayat yang ke-16. Nah, untuk dapat kita ketahui tentang kapan kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi. Nah, untuk itu kita harus selidiki dari kitab suci. Kita harus selidiki. Kedatangan Kristus yang kedua kali ke bumi kan kita sudah tahu. Disertai dengan tanda-tanda yang tadi sudah diuraikan. Ada tanda umum, ada tanda khusus, ada tanda anak manusia, kemudian juga ada perang akhir zaman, ada murtad, ada antikris, tapi sebelum ada pengangkatan. Roh Kudus diangkat, kemudian semua orang kudus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, gereja tubuh Kristus juga diangkat. Nah, untuk itu, maka kita bisa dapat menyelidiki dari kitab suci untuk mengetahui. Karena berdasarkan Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, kecuali Bapa sendiri. Nah, kalau berbicara tentang Matius 24 ayat 36 ini, itu berarti berbicara tentang kedatangan yang bersifat rahasia. Karena ini sifat rahasia. Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua kali itu semua mata melihat. Dalam keadaan ratap. Mereka dalam keadaan ketakutan dan mereka melihat. Tuhan turun. Ya, dari di awan-awan mereka melihat anak manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Tetapi di dalam Matius pasal 24 ayat 36 ini berbicara tentang rahasia. Hari dan saat. Dengan demikian, apakah kalau hari dan saat kita tidak tahu? Apakah bulan dan tahun juga kita tidak tahu? Menurut hemat saya, Allah memberi ruang kepada kita untuk bisa menyelidiki. Memang itu rahasia Allah. Bukan berarti bahwa rahasia itu tidak dapat kita selidiki. Mengapa demikian? Ada pembuktian dari kitab suci. Kita buka Mazmur 111 ayat yang kedua. Dikatakan di dalam Mazmur 111 ayat 2 bahwa besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Kemudian di dalam Amsal pasal 25 ayat 2 juga dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Artinya bahwa Allah memang merahasiakan, tetapi Allah memberi ruang kepada pemimpin. Ya, baik saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pemberita Injil yang punya kerinduan, kesukaannya menyelidiki, Allah berikan ruang untuk itu. Apakah ada bukti bahwa ada anak Tuhan yang sudah mendahului menyelidiki dari dalam kitab suci? Oke, kita lihat bukti. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Di sana merupakan bukti bahwa orang-orang Yahudi ya, yang ada di Berea, mereka itu dengan rendah hati menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus. Dan kemudian mereka selidiki, apakah benar demikian? Berarti harus selidiki dari kitab suci. Mendengar sudah, tidak boleh membantah, apalagi menolak. Lebih baik selidiki. Karena itu kerinduan daripada orang Yahudi di Berea, mereka menerima itu firman, lalu mereka selidiki. Ternyata benar demikian. Begitu pula dengan nubuat yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat yang kedua. Di dalam Daniel 9 ayat yang kedua, Daniel menyelidiki juga tentang kumpulan kitab. Di mana di sana terdapat jumlah yang disebut oleh Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayat 11. Tentang 70 tahun. Bahwa setelah orang Israel pada waktu itu ditawan di Babel itu selama 70 tahun. Ya. Ditawan di Babel 70 tahun. Kemudian setelah 70 tahun baru mereka dikembalikan ke Yerusalem. Nah, angka 70 yang ada di dalam Daniel pasal 9 ayat 2 itu yang diselidiki oleh Daniel. Daniel menyelidiki, lalu kemudian malaikat Gabriel datang memberitahukan. Apa yang diselidiki itu, ya Tuhan sudah mengeluarkan salah satu firman. Nah, itulah yang mau dijelaskan oleh Gabriel kepada Daniel. Jawabannya di dalam Daniel 9 ayat 20 sampai 24. Nah, yang dimaksud dengan 70 itu ialah sudah merupakan ketetapan Allah. Bahwa
70 kali 7 berarti 490. 490 itu berdasarkan tahun nubuatan Israel. 1 hari sama dengan 1 tahun. Berarti 490 hari menjadi 490 tahun. Allah sudah tetapkan bahwa yang pertama, orang Yahudi akan dilenyapkan dari kefasikan, mengakhiri dosa mereka, menghapuskan kesalahan mereka, ya, kemudian mendatangkan keadilan, ya, menggenapkan penglihatan dan nabi, lalu untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi angka 70 yang diselidiki oleh Daniel dalam Daniel 9 ayat 2 dijawab oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel, bahwa yang dimaksud dengan 70 itu 70 kali 7 Allah sudah tetapkan untuk penyelamatan Israel secara bangsa. Berarti 490 hari menjadi 490 tahun. Nah, tentu tahun nubuatan ini juga dicatat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 34 dan juga di dalam Yehezkel pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, dengan demikian yang menjadi pertanyaan kita adalah, kalau begitu, bisa nggak kita selidiki? Bisa nggak kita tahu? Kalau hari dan saat, hari dan jam kita tidak tahu. Apakah bulan dan tahun? Apakah kita juga tidak tahu? Menurut hemat saya, Allah sudah berikan ruang tadi. Mazmur 111 ayat 2 dan Amsal 25 ayat yang ke-2. Dan juga pembuktian di dalam kitab suci bahwa Daniel juga sudah menyelidiki dan diberitahukan dari firman Tuhan. Kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Berea juga sudah menyelidiki dan benar demikian. Maka dengan demikian, kalau kita selidiki, saya yakin kita temukan jawab. Nah, mari kita selidiki, kita lihat dulu. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-24. Kita melihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-32. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-32 dikatakan di sana, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Saudara-saudara yang kudus, kita harus menyelidiki tentang Matius 24 ayat yang ke-32 ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara itu melambangkan bangsa Israel. Dan apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, ini berbicara tentang kelahiran kembali atau kebangkitan kembali Israel menjadi suatu bangsa yang berdaulat dan merdeka. Nah, kita tahu bersama bahwa Matius pasal yang ke-24 ayat 32 mempunyai hubungan erat dengan Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2. Hosea 6 ayat 1 dan 2 mengatakan sesudah 2 hari Israel akan dihidupkan. Dan benar, kelahiran kembali Israel menjadi satu bangsa itu terjadi setelah 2 hari. Nah, di dalam Matius 24 ayat 32, Israel merdeka berdasarkan perumpamaan tentang pohon ara. Kemudian ranting-ranting melembut dan bertunas. Ini melambangkan kebangkitan Israel, kelahiran kembali Israel menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Dia merdeka tanggal 14 Mei 1948. Nah, sekarang kita selidiki kata angkatan di ayat yang ke-34. Kata angkatan di ayat 34. Angkatan ini tidak berbicara satu angkatan 40. Satu angkatan itu adalah 70. Dan bahkan di Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan satu angkatan itu adalah 70 sampai 80. Nah, dengan demikian kita sudah mendapati bahwa di ayat 32 berbicara tentang kemerdekaan Israel 1948 dan di ayat 34 berbicara satu angkatan antara 70 dan 80. Nah, sekarang kita buat perhitungan. Sekarang kita angkat 1948 ditambah dengan 70, satu angkatan. 1948 tambah 70 itu sama dengan 2018. Berarti jatuh di tahun 2018 dikurangi 7 tahun. Berarti jatuhnya 2011. Berarti dengan demikian angka 70 tidak masuk. Sebab kalau angka 70 masuk berarti masa sengsara sudah harus berlangsung sejak 2011. Angka ini tidak sesuai. Nah, sekarang kita ambil angka 80. 1948 ditambah dengan 80 sama dengan 2028. 2028 dikurangi 7 tahun sengsara sama dengan 2021. Dengan demikian, berdasarkan kajian sesuai dengan petunjuk firman Allah ini, bahwa masa sengsara itu terjadi mulai 2021. Nah, berarti jawaban di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang keempat
yang mengatakan bahwa Roh Kudus diangkat, damai sejahtera diangkat, dan semua orang atau gereja tubuh Kristus yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus juga diangkat. Maka pada waktu pengangkatan masuk masa sengsara. Artinya bahwa pengangkatan itu terjadi bertepatan dengan nanti masa sengsara di tahun 2021. Berdasarkan kajian Alkitabiah ini. Nah, yang kedua yang perlu kita harus pahami dan kita harus mengerti adalah di dalam ayat 34 itu dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Angkatan ini angkatan yang mana? Angkatan yang pada waktu Israel merdeka tahun 1948 itu, mereka masih hidup 80 tahun kemudian. Sampai mereka melihat semua peristiwa yang terjadi. Jadi dikatakan di sini, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Artinya, orang-orang yang waktu menyaksikan menghadiri kemerdekaan Israel 1948 sampai dengan nanti segala peristiwa yang terjadi di bumi ini termasuk masa sengsara itu berakhir, itu disaksikan oleh mereka. Ini juga didukung, ada rujukannya di dalam kitab Esra pasal 3. Kitab Esra pasal 3, kalau kita baca dari ayat 8 sampai ayat 12, pada waktu pembangunan kembali bait suci yang kedua di Yerusalem oleh Zerubabel, ya, itu orang-orang tua-tua, imam-imam, ya, dari suku Lewi, yang mereka yang masih hidup melihat bait suci yang pertama yang dibangun Salomo yang begitu megah, kemudian dihancurkan lalu mereka ditawan di Babel, lalu mereka kembali lagi untuk bangun pembangunan bait suci yang kedua. Mereka masih ingat, mereka masih hidup, dan mereka masih ingat. Akhirnya mereka menangis di ayat yang ke-12 dari Daniel pasal yang ketiga. Jadi dengan kata lain, benarlah dari dua alat bukti bahwa Esra pasal 3 ayat yang ke-12 dan juga dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 34 bahwa dikatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu. Sama seperti angkatan yang melihat bait suci yang pertama dibuang ke Babel, balik lagi, mereka masih menyaksikan pembangunan bait Allah yang kedua. Sama seperti yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 34. Dengan demikian dua alat bukti ini juga merupakan bukti autentik bahwa kebenaran firman Tuhan tidak dapat disangsikan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kudus, nah, yang perlu kita pahami dari pertanyaan para murid tadi, dari 3 pertanyaan yang pertama adalah sekaligus merupakan kesimpulan. Bila manakah hal itu terjadi? Hal itu terjadi yaitu bila mana bait suci dihancurkan. Bait suci dihancurkan setelah Yesus mati. Yesus ditolak dan kembali ke sorga. Terjadi pada tahun 70 Masehi. Jenderal Titus dari Roma datang dan menghancurkan bait suci yang kedua. Kemudian orang Israel terserak ke seluruh penjuru bumi. Mereka tidak punya bangsa, mereka tidak punya negara. Mereka ya mengembara di seluruh pelosok bumi ini. Nanti sampai nubuat Hosea pasal 6 ayat 1 dan 2 tergenapi, mereka kembali menjadi sebuah bangsa yang merdeka, dihubungkan dengan Matius pasal 24 ayat 32, kebangkitan dan kelahiran kembali Israel menjadi sebuah bangsa yang merdeka, 14 Mei 1948. Dan prosesinya terus sampai datang mereka menjadikan ibu kota Yerusalem berdasarkan pengakuan Donald Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota daripada Israel. Nah, dengan demikian proses kelahiran kembali ini sudah terjawab berdasarkan nubuat yang tertulis baik Hosea 6, baik Matius 32 ayat yang Matius 24 ayat 32. Dan yang ketiga adalah bahwa tanda kesudahan itu berbicara tentang satu berakhirnya program kasih karunia, di mana berakhir program kasih karunia dengan jumlah yang penuh, maka orang-orang kudus berdasarkan ya Roh Kudus damai sejahtera diangkat, maka orang kudus juga ikut terangkat dalam Wahyu pasal 6 ayat 4. Dan dengan demikian setelah pengangkatan kemudian masuk masa sengsara berdasarkan Wahyu 6 ayat 4b. Nah, lalu kemudian tanda kedatangan Kristus yang kedua kali berdasarkan tanda umum, tanda khusus, tanda anak manusia, dan juga disertai dengan berbagai peristiwa yang terjadi di masa sengsara sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu ada peperangan sebelum Antikris dan sesudah Antikris, itu perang akhir zaman, di mana Antikris membangun kekuatan seluruh dunia, baik itu 200 juta pasukan dari timur, ya kemungkinan besar di bawah pimpinan Cina, ya, yang akan masuk melewati Sungai Efrat yang sudah dikeringkan, mereka masuk ke sana ke Harmagedon.
lalu kemudian bersama-sama dengan koalisi Eropa, juga dengan negara-negara Arab yang tadinya mereka adalah saling bermusuhan, tapi kemudian mereka berkoalisi di bawah kepemimpinan Antikris, menjadikan Tuhan Yesus dan pasukan dari sorga menjadi musuh bersama. Nah, itu yang disebut dengan perang akhir zaman atau Harmagedon. Kemudian nanti ada murtad, kemudian juga ada Antikris, kemudian juga ada pemberitaan Injil kekal dalam Wahyu 14 ayat 6. Tapi sebelum itu orang kudus sudah diangkat, dan yang terakhir eranya sekarang 2020 adalah era masa kedurhakaan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, corona ini adalah merupakan pintu masuk. Program Antikris berjalan dan menuju kepada masa sengsara. Itu berarti pengangkatan juga bertepatan ya dengan tahun 2021 berdasarkan kajian yang telah saya kemukakan ini, bahwa terjadi pengangkatan kemudian langsung masuk masa sengsara. Dan berdasarkan kajian ini terjadi pada 2021. Menyangkut soal bulan masih dalam kajian, tapi yang pasti berdasarkan tahun kita sudah ketahui kajiannya tahun 2021. Pengangkatan masuk masa sengsara. Kiranya pelajaran ini menjadi sebuah pengetahuan tambahan, dan apabila ada yang ingin bertanya, silakan catat nomor saya 0813 1091 4529. Salam kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.